Hai teman-teman semua, masih bersama saya Farah Paramita. Pada bagian keempat tutorial WHO Andro ini, saya akan menjelaskan tentang menu nutritional survey dan juga contoh penggunaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan untuk menonton video berikut ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu terakhir yang ada pada WHO Andro, yaitu nutritional survey. Jadi nutritional survey ini fungsinya untuk pengolahan data survei. Nah, untuk tampilannya sendiri bisa kita lihat dia hampir sama seperti bagian individual assessment. Di sebelah sini ada list untuk surveinya. Kita bisa menambahkan survei atau mengedit survei yang misalnya sudah tersimpan di sini. Oke. Jadi tanda plus ini untuk menambahkan survei baru. Kita klik tanda plus, maka di sini kita tinggal menuliskan nama surveinya. Misalnya survei gizi kecamatan A, seperti itu. Kemudian di bagian sini ada menu open. Kalau kita mau membuka data, kita bisa centang kemudian open. Nah, ini nanti kita save dulu, biar setelah kita save maka dia akan masuk ke dalam survei list yang ada di sebelah kiri. Misalnya kita mau membuka data, kita bisa klik misalnya nih ya sampel survei, kita centang kemudian kita open, maka datanya akan terbuka di bagian jendela sebelah kanan. Kemudian di sebelahnya sini ada icon untuk mendelete survei. Misalnya ada yang tidak kita gunakan gitu, kita bisa hapus seperti itu. Kemudian di bagian sini ada juga arsip, ini untuk mengarsipkan. Saya beri contoh, ini diarsipkan. Dan untuk melihat arsipnya kita bisa klik yang view archive survey. Nah, ini ada dua data yang terarsipkan. Misalnya mau dikembalikan bisa restore selected survey. Kemudian ini untuk kembali. Seperti itu. Oke, misalnya ini kita buka datanya seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada beberapa menu yang bisa digunakan. Yang pertama adalah save untuk menyimpan ya. Kemudian cancel ini untuk nggak jadi untuk perubahan ya, untuk meng-cancel perubahan. Kemudian di sini ada option. Nah, di option ini kita bisa memilih menggunakan anthropometric reference apa. Ada WHO dan NCHS. Di Indonesia sendiri yang digunakan adalah WHO. Kemudian di bagian sini ada auto ID, yaitu nanti kita pilih mana yang akan terisi secara otomatis. Kemudian ini untuk age group-nya, ini bisa kita biarkan seperti ini saja, ini juga. Kemudian ada z-score range. Jadi kalau z-score range ini, kalau nanti nilainya di luar range ini, maka datanya akan dianggap data ekstrim. Karena itu nanti ketika nilainya di luar range ini, dia akan ditandai dengan tanda flag atau dia akan diwarnai warna ungu. Artinya kita harus mengecek ulang apakah satu input datanya sudah benar, karena yang ditakutkan adalah adanya kesalahan input. Yang kedua, apakah hasil pengukurannya itu dilakukan dengan benar. Itu yang ditakutkan. Jadi adanya data ekstrim ini harapannya kita bisa mengecek ulang kebenaran data yang kita peroleh seperti itu. Kemudian di bagian sini ada manage additional data. Manage additional data ini kita untuk di sini untuk menambahkan variabel baru. Kita bisa menambahkan variabel di sini dengan cara mengklik plus. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya ada variabel riwayat kesehatan misalnya. Kita bisa tuliskan di description box di sini riwayat kesehatan yang dimaksud apa, kemudian jenis datanya apa, teks, numerik atau date. Kemudian kita save. Nanti dia akan masuk ke dalam analisis juga, atau masuk ke dalam ini bagian box ini. Seperti itu. Nah, untuk entry kita bisa caranya sama seperti yang individual assessment. Kita tinggal mengklik tanda plus, kemudian kita tinggal memasukkan data yang ada, variabel yang ada di sini.
Nah, variabelnya ini terdiri dari 3 ya, ada antropometri, motorik, sama address-nya. Untuk antro sama seperti fitur-fitur sebelumnya, di sini ada date of visit atau tanggal kunjungan. Misalnya kita kasih contoh saja ya, misalnya kunjungannya hari ini seperti itu. Nah, ini ada dua ya, ada dua pilihan. Kita bisa isi date of visit atau age di sini. Jadi kalau kita taunya tanggal, nanti bisa langsung dituliskan kita taunya umur, kita bisa langsung menuliskan umur di sini dengan satuan date seperti itu. Ini misalnya hari ini, kemudian namanya bisa dituliskan di sini, jenis kelamin misalnya misalnya perempuan, kemudian tanggal lahir misalnya 1 Juli 2019. Nah, ini kalau kita mau pindah ke variabel lain, kita bisa klik atau tekan tab pada keyboard. Kemudian beratnya misalnya 14,5 di tab, tinggi badannya 102,7 misalnya di tab, kemudian 1 tahun requirement ya. Oh maaf, ini tahunnya 2016, itu salah, ini standing. Nah, itu nanti kita bisa save. Nah, ini misalnya riwayat kesehatan ada atau tidak. Misalnya tidak ada, kita klik save. Nah, ini data yang terakhir kita isikan. Oke, saya keluar datanya, dan sini juga ada riwayat kesehatannya. Untuk data kedua sama, kita tinggal plus lagi sampai semua data bisa terisikan. Selanjutnya di bagian sini menu-menunya ini open, ini untuk membuka data ya tadi ya. Ini untuk membuka data, mungkin nanti ada yang mau diedit. Kemudian ini untuk mendelete. Kemudian iteratif filter ini kita untuk menyaring atau mensortir sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Misalnya saya mau cari data z-score berat badan per tinggi badan yang nilainya kurang dari -3 misalnya. -3, ini apply. Nah, ternyata tidak ada yang nilainya kurang dari -3 seperti itu. Lihat Z-nya tadi ya. Nah, ini berarti semuanya antara -2 sampai +2 semua. Atau misalnya kita mau mensortir berdasarkan jenis kelamin, itu juga bisa. Cuma dengan misalnya mau cari yang laki-laki. Nah, ini akan difilter berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau mau menghapus filter, tinggal mengklik yang clear filter. Nah, di sini ada 52 record. Ini maksudnya adalah jumlah responden yang diinputkan datanya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengolah data ini lebih lanjut, karena memang hasil dari WHO Antro nggak langsung kesimpulan apa, tapi kita harus menginterpretasikan lagi gitu. Jadi yang keluar memang hanya skornya z-score seperti itu. Nah, ini untuk menganalisis ini lebih lanjut, kita bisa mengcopy ini ke Excel misalnya. Untuk mengkopinya, kita bisa klik kotak bagian atas ini, otomatis terblok, kemudian kita pilih copy selected lines to keyboard, to clipboard, kemudian kita buka Excel misalnya di sini, kita paste di sini, datanya akan pindah ke sini. Jadi kalau kita mau melakukan analisis lebih lanjut, bisa seperti itu. Kemudian untuk melihat hasilnya, kalau mau melihat hasilnya kita bisa buka di result. Di sini ada grafik ya, yang hijau ini grafiknya WHO Antro. Kemudian untuk yang merah itu adalah grafiknya responden atau hasil survei. Nah, ini kita bisa bedakan seksnya di sini, kita bisa pilih di sini. Kemudian berdasarkan umurnya juga bisa. Kalau mau mengcopy bisa langsung copy grab. Untuk ngeprint juga bisa langsung menggunakan print grab seperti itu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menginput data di nutritional survey. Jadi kita bisa pakai dua cara. Yang pertama secara manual seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita tinggal ngeklik add tanda panah, tanda plus ini, kemudian kita masukkan datanya seperti biasa sampai semua responden masuk datanya seperti itu. Nah, cara kedua adalah menggunakan fitur import from file. Nah, file yang bisa diimpor di nutritional survey ini adalah yang bentuknya teks. Nah, misalnya di sini saya punya file dalam bentuk Excel, misalnya seperti ini, nomor, umur, misalnya langsung umur ya, kemudian ada jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Di sini jenis kelamin langsung saya buat male, female seperti itu. Nah, langkah pertama setelah kita menginput data di Excel, maka selanjutnya adalah kita harus men-save as file ini sebagai file, kita taruh di nutrition survey ini saja ya. Nah, formatnya adalah text. Save as type, text, tab delimited. Nah, bagian ini kita save. Kita save. Setelah kita save, kita tutup dulu biar kita nanti bisa mengimpor. Kita buka nutritional survey-nya, klik import from file. Pilih, tadi ada di nutritional survey tadi ya. Nah, ini kita klik open. Nah, kemudian kita masukkan variabel kita tadi, kita masukkan dalam variabel yang ada pada nutritional survey. Nah, ID ini misalnya tadi umur, kemudian nomor, seks misalnya jenis kelamin, kemudian kita tadi pakainya age ya, jadi langsung umur, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian klik OK. Nah, filenya akan langsung masuk. Nah, di sini nanti kita bisa sesuaikan lagi karena tadi ada yang, karena di sini semuanya dianggap recumbent. Oh tidak, ini disesuaikan sama usia. Jadi kalau usianya lebih dari 2 tahun maka dia dianggap standing dan sebaliknya. Kalau memang ada pengukuran yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan idealnya, maka kita harus sesuaikan. Kemudian misalnya ada ODM, maka kita harus tuliskan ODM-nya, misalnya seperti itu. Di sini semua sudah. Tadi karena di filenya kan tidak ada tidak ada variabel ODM ya, di sini ada, nanti bisa kita sesuaikan, misalnya kebetulan dia pas ODM seperti itu. Nah, ini bisa kita open, kemudian kita isikan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian datanya bisa kita olah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan kita kalau mau lihat grafiknya kita juga bisa lihat di sini grafiknya seperti itu. Oke, itulah fungsi dari nutritional survey.